hidup dengan bekal pendidikan bermutu untuk masa depan bangsa. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan memperkenalkan kepada kalian semua apa nih definisi pendidikan bermutu dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti penasaran kan? Yuk langsung kita bahas. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Berdasarkan dari definisi yang sudah saya jelaskan tadi, penerapan pendidikan bermutu dalam ranah penerapan nilai-nilai Pancasila dan juga pengetahuannya terkait sejarah yang berkaitan dengan Pancasila pula. Maka seseorang yang mendapatkan kualitas pendidikan yang bermutu pastinya dapat memahami sejarah Indonesia yang berkaitan dengan penegakan nilai Pancasila. Bagaimana terdapat upaya-upaya yang ingin mengganti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya pemberontakan Partai Komunis, pemberontakan Darul Islam, RMS, PRRI, dan yang lain-lain. Jika seseorang yang mendapatkan pendidikan bermutu, pasti dapat mempelajari sejarah tersebut dan menilai mana sisi baik yang dapat dicontoh dan sisi buruk yang harus dihindari. Lalu, dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, seseorang yang memiliki kualitas pendidikan bermutu pasti dapat memahami definisi penerapan nilai-nilai Pancasila dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan berdasarkan sila 1 hingga 5. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, dan menerapkan toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, dan sosial. Sila tiga, persatuan Indonesia. Saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melakukan musyawarah untuk mufakat. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengutamakan kepentingan umum untuk kesejahteraan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, sekarang kita akan membahas penerapan pendidikan bermutu untuk usaha mempermudah kehidupan manusia. Contohnya seperti teknologi ramah lingkungan yang juga bisa menjadi inspirasi menciptakan manfaat lebih bagi lingkungan sekitar. Dan juga hasil pendidikan bermutu karya anak bangsa mampu memberi pengaruh baik bagi masyarakat luas maupun negaranya. Contoh dari antara lainnya yaitu pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai CEV01. Kendaraan listrik datang dari Universitas Budi Luhur atau UBL dalam bentuk prototipe sepeda motor listrik hasil kerja karya dosen dan mahasiswa teknik elektronya. Tak hanya dalam hal motor listrik dan baterai, tapi juga pembuatan model prototipe yang didorong menjadi suatu produk untuk mencapai tujuan bersama, yakni melepas ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi populasi atau emisi kendaraan. CEV01 disisipkan baterai 60 volt 80 Ah dengan motor listrik 1200 watt sehingga mampu menembus kecepatan maksimal 60 km per jam yang mampu menempuh jarak hingga 150 km. Selanjutnya, lampu seumur hidup. Mahasiswi Universitas Brawijaya yang berlokasi tepat di Malang, Elok Fitriani Tauziat, Nur Hansa Fauzia, dan M. Alfian Arifin memanfaatkan sebuah bakteri sebagai salah satu teknologi ramah lingkungan untuk mengatasi krisis energi listrik. Dengan menggunakan bakteri bioluminesensi yang ada pada tubuh cumi-cumi, bakteri tersebut diisolasi dari dalam tubuh cumi-cumi, kemudian mengkultur bakteri dan dimasukkan konsentrasinya. Tentu, mereka juga menggunakan bantuan alat khusus yang bernama bioli. Cahaya yang mampu mencapai 10,68 watt yang dihasilkan sebuah ruangan hingga 68 meter. Bakteri ini dinutrisi berupa bahan organik dan sayuran yang difermentasi agar lampu bisa terus bercahaya. Sayuran dicacah halus, kemudian diberi kecap, gula, dan M4, lalu dikeringkan sebelum digunakan. Kita tidak perlu takut kehilangan bakteri, sebab bakteri yang mati hendak menciptakan induk baru. Lampu bioli ini ramah lingkungan karena cahaya yang dihasilkan tidak menimbulkan panas. Pengaplikasiannya lebih mudah karena bisa disandarkan di dinding atau ditaruh di meja
dan ekonomis karena bisa digunakan seumur hidup. Setelah itu, mari kita lihat fakta kualitas pendidikan di Indonesia. Kami menemukan sebuah artikel yang menjelaskan kualitas pendidikan di Indonesia. Berikut kutipannya. Kualitas guru. Memang kita akui banyak guru Indonesia berkualitas. Hanya persebarannya yang mungkin belum merata. Banyak tenaga guru yang masih segar dan lulusan perguruan tinggi, namun ternyata mengalami syok ketika menghadapi siswa di depan kelas. Hal ini terjadi karena mereka di kampus diajar oleh dosen yang kebanyakan belum pernah mengajar di depan kelas, hanya di depan mahasiswa. Kurikulum yang rumit. Tak dapat dipungkiri, kurikulum sering menjadi kambing hitam tentang masalah pendidikan. Bahkan sampai muncul pameo, ganti menteri, ganti kurikulum. Ternyata hal itu tidak semuanya salah. Anggaran pendidikan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20%. Hal itu membuat kenaikan anggaran pendidikan yang cukup signifikan sejak tahun 2009. Namun demikian, anggaran yang besar ternyata belum mampu mengangkat kenaikan mutu pendidikan negara ini. Ada kemungkinan besarnya anggaran pendidikan tidak seimbang dengan pemetaan isu-isu strategis pendidikan. Regulasi pendidikan. Banyaknya undang-undang UU tentang pendidikan rentan terjadi salah tafsir dalam implementasi antar undang-undang. Munculnya beberapa UU pendidikan selaku sistem pendidikan nasional Sisdiknas tahun 2003 hingga tahun 2019 mengindikasikan kurangnya analisa dan prediksi tentang dinamika pendidikan. Lalu tanggapan saya mengenai artikel tersebut adalah tentang kemajuan pendidikan di Indonesia sebagian sudah terwujud. Yang lebih substansial ialah kurikulum pendidikan nasional kita pun secara resmi dan komprehensif belum mengakomodasi dan mengadaptasi sistem belajar jarak jauh. Selama ini, KBM secara online hanya merupakan konsep sebagai perangkat teknis, belum berkembang menjadi cara berpikir dan paradigma pembelajaran. Karena itu, kekhawatiran akan menurunnya kualitas pendidikan sekali lagi tidak boleh diabaikan. Lalu untuk permasalahan terkait pendidikan yang sedang terjadi sekarang adalah harus diperhatikan. Tidak semua guru dan murid, terlebih di daerah terpencil, memiliki perangkat yang memadai untuk kelayakan yang digunakan untuk pelaksanaan aktivitas daring. Fasilitas jaringan internet yang menjamin keterhubungan pun belum merata keberadaannya di seluruh pelosok tanah air. Kesulitan non-teknis berkaitan dengan kondisi bahwa tidak semua guru dan murid dapat segera beradaptasi dengan teknologi dan metode mengajar jarak jauh. Sejak tahun 2020, sebagai bagian dari mitigasi learning loss, sekolah diberikan dua opsi, yaitu menggunakan kurikulum 2013 secara penuh atau menggunakan kurikulum darurat, yakni kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat diberlakukan agar pembelajaran di masa pandemi dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Ternyata selama kurun waktu 2020 sampai 2021, siswa pengguna kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada pengguna kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya. Kami akan memberi sebuah lagu yang menginspirasi. Dalam mewujudkan pendidikan bermutu, kita diwajibkan untuk belajar. Maka terdapat lagu yang memberi semangat untuk wajib belajar. Berikut lagunya. Untuk penjelasan lebih lanjut, lagu tersebut berjudul Wajib Belajar, yang diciptakan oleh R.N. Sutarmas dan syair oleh H. Winarno dengan birama 2/4 dan tempo moderato. Lalu terdapat akord nada dasar yang disusun secara vertikal dan memiliki lirik di bawahnya. Setelah melihat dan mengamati secara rinci, makna yang saya dapatkan dari lagu tersebut adalah wajib belajar akan menerangi masa depan, karena pengetahuan adalah jendela hidup atau penerang hidup. Liriknya yang membawa semangat kita untuk belajar dan betapa pentingnya belajar. Terlebih kita sebagai putra-putri bangsa yang menjadi harapan negara. Dari liriknya kita juga diajak untuk tekun belajar dan niat bekerja. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan bermutu bersangkutan dengan peningkatan inisiatif dalam mengelola dan memperdayakan apa yang tersirat seiring dengan kemajuan zaman. Juga berdampak memberikan kepuasan pada jalannya kehidupan manusia. Banyak inovasi maupun nilai yang diambil dari manfaat pendidikan bermutu untuk kemajuan suatu bangsa pula.
baiknya kita sebagai anak bangsa turut ikut campur tangan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa supaya berkembangnya potensi kualitas pendidikan.